Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang tertera di bawah ini. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan fungsi khusus. Fungsi khusus terbagi menjadi 7 fungsi, yaitu fungsi eksponen, fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi kuadrat, fungsi konstanta, fungsi linier, dan logaritma. Fungsi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, eksponen. 6. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan inverse dari fungsi logaritma. Jika fungsi logaritma adalah fx sama dengan log x, maka fungsi eksponen adalah fx sama dengan a pangkat x. Contoh grafik fungsi eksponen. Fx sama dengan 2 pangkat x. Pertama kita buat tabelnya dulu, x dan y. Untuk angka di dalam x kita masukkan saja min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk angka di dalam y, karena y itu terkait dengan x, jadi kita masukkan sesuai angka x. Contoh, x sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. X sama dengan 0, y sama dengan 1, jadi 0,1. Dapat sudah diperoleh hasil yang di tabel, lalu kita gambarkan grafiknya. Diperoleh grafik seperti yang ada di gambar. Fungsi kedua yaitu fungsi identitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri. Secara umum, fungsi identitas ditulis dengan fx sama dengan x. Grafik dari fungsi identitas dalam garis yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Contoh soal fungsi identitas adalah fx sama dengan x. Misalkan kita masukkan x-nya 0. Terus f0 itu sama dengan 0. Terus kalau x-nya 1, f1 sama dengan 1. Kalau x-nya 2, f2 sama dengan 2. Kalau 3, f3 sama dengan 3. Nah, untuk grafiknya, kita tadi kan sudah menentukan nilai x-nya. Ada 0, 1, 2, 3. Kalau y-nya, tadi yang 0, 1, 2, 3. Ketiga yaitu fungsi modulus yang akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi modulus atau mutlak atau absolut. Fungsi fx ini disebut modulus apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain ke fungsi unsur mutlak. Contohnya seperti gambar di samping, mutlak x min 3. Kita masukkan dulu ke diagram panah, misalkan x-nya adalah 0, maka y sama dengan mutlak x min 3 dan 0 mutlak 0 min 3, hasilnya min 3 dan menjadi 3. Maka x-nya 0, y-nya adalah 3. X-nya 1, y-nya adalah 2. X-nya 2, y-nya 1. X-nya 3, y-nya 0. Dan x-nya 4, y-nya 1. X-nya 5, y-nya adalah 2. Dan kita bisa lihat grafiknya seperti gambar di samping ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat yaitu fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. 5. Fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 2x
min 3. Pertama kita gambar dulu tabelnya X dan Y. Untuk angka di dalam X kita masukkan saja min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu angkanya terserah. Dan untuk angka yang di Y, karena Y itu terkait dengan X, jadi kita masukkan sesuai angka X-nya. Misal tadi X pangkat 2 min 2X min 3, karena X-nya 0, jadi Fungsi kelima yaitu fungsi konstanta yang akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. Contoh soal fungsi konstan yaitu fx sama dengan 2. Nah, kita misalkan x-nya itu 0. Terus f0 itu sama dengan 2. Jikapun itu x-nya 1, f1 sama dengan 2. Seterusnya kalau 2, x-nya 2, f2 sama dengan 2. Untuk menggambar grafik fungsi konstan, kita tadi kan sudah dapat nilai x-nya ada 0, 1, 2. Nah, sebagai y-nya itu adalah nilai konstan yang 2 tadi. Terus kita gambar titiknya ada 0,2, 1,2, dan 2,2. Nah, sudah dapatkan titiknya. Nah, kita garis kan sejajar. Nah, jadi kalau gambar grafik fungsi konstan itu sejajar dengan sumbu X. Fungsi keenam yaitu fungsi linear yang akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi linear. Suatu fungsi f(x) ini disebut linear apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0. A dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh f(x) sama dengan 2x plus 6. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil x, y di dalam tabel ini? Maka kita itu harus mencari perumpamaannya dulu. Misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 2x plus 6. Nah, kenapa 2 dikali 0? Karena kan x-nya tadi 0, maka 2 kali 0 ditambah 6 sama dengan 0 tambah 6 dan hasilnya adalah 6. Setelah kita mencari nilai y, maka kita mencari lagi nilai x-nya. Maka y sama dengan 0, y sama dengan 2x plus 6. Kenapa maka 0 di bawah y ini? Karena y tadi kan 0, maka 0 sama dengan 2x plus 6. Karena 2x ini adalah positif dan berpindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi min 2x sama dengan 6. Dan x sama dengan 6 per min 2. Dan hasil x-nya adalah min 3. Maka dari itu kita mendapat nilai dari x 0 min 3 dan y 6 dan 0. Maka xy 0,6 dan 3 min 3,0. Dan grafik fungsinya seperti gambar di samping ini, kita tarik dari min 3 ke 6. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Fungsi ketujuh yaitu fungsi terakhir yaitu logaritma yang akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan fungsi logaritma. Adalah suatu fungsi yang berbentuk log f(x), di mana a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sebagai contoh, 2 log x. Nah, seperti gambar di samping ini, di mana kita mendapatkan angka dari 1, 2, 4, dan 8 di dalam tabel ini. Kita misalkan 1 ini. Nah, 2 log 1 itu hasilnya adalah 0, maka 1,0. Dan misalkan kita masukkan angka 2 ini,
2 log 2 itu hasilnya adalah 1, maka 2,1. Misalkan lagi nih 4, 2 log 4 itu hasilnya adalah 2, maka 4,2. 8, 2 log 8 itu hasilnya adalah 3, maka 8,3. Dan terakhir 16, 2 log 16 itu hasilnya adalah 4, maka 16,4. Nah, grafik fungsinya bisa kita lihat seperti gambar di samping ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok 3. Jika ada kesalahan tutur kata ataupun cara-cara penjelasannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.